Ini sanksi administrasi aja saya dengar belum ada, orangnya masih jabat. Itu kan lebih bahasa saya melecehkan saya itu. Tak ada perkembangan, Maki desak penuntasan perkara Adeline Lis. Penanganan kasus kaburnya terpidana pembalakan liar hutan di Sumatera Utara, Adeline Lis ke Singapura menggunakan paspor palsu bernama Hendro Leonardi hingga sekarang tidak kunjung tuntas. Kasus itu terkatung-katung sejak setahun terakhir. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mendesak penuntasan kasus tersebut. Terlebih, diduga kuat melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara berinisial S dalam pembuatan paspor Adeline Lis. Namun, sekarang justru S yang diduga menandatangani paspor pelarian Adeline Lis malah menduduki jabatan yang cukup mentereng di Kemenkumham. Boyamin mempertanyakan, sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut yang diusut penyidik di bawah Direktorat Jenderal Ditjen Keimigrasian. Ancaman Boyamin bukan hanya gertak sambal, jika tidak ada perkembangan penanganan secara signifikan, maka bulan Juli atau Agustus tahun 2022 mendatang, akan melayangkan gugatan pra-peradilan ke pengadilan. Dirinya mensinyalir kaburnya Adeline Lis menggunakan paspor palsu karena ada transaksi dalam jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, Boyamin yang selama ini kerap membongkar kasus korupsi di Indonesia, mendesak Ditjen Keimigrasian juga dapat mengungkap dugaan transaksi tersebut. Beberapa waktu lalu, pejabat berinisial S yang kini tetap menjabat di Kemenkumham saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon atas perkara ini. Di sisi lain, Inspektur Jenderal Imigrasi, Razilus saat dikonfirmasi terkait peristiwa itu malah melimpahkan kepada Inspektur Wilayah 3 Kemenkumham, Hairudin untuk menjelaskan kepada media terkait kasus tersebut. Hairudin saat dihubungi mengaku akan meng-cross-check informasi tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Adeline Lis alias Hendro Leonardi, yang sudah 13 tahun buron pihak Kejaksaan Agung, akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia, pada Juni tahun 2021. Adeline Lis merupakan owner PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia. Dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara, berdasar putusan Ma, Adeline Lis divonis 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti 119,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2,938 juta dolar AS. Ini justru orang yang oknum pejabat imigrasi melakukan tindak pidana imigrasi. Ini justru harus diproses itu sebagai bahwa ini hukum berlaku untuk semuanya. Dan ini di mana? Di Kementerian Hukum HAM loh. Harus memberikan contoh yang baik. Kalau ada yang melanggar hukum diproses dong. Jangan kemudian malah oknum pejabatnya melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana imigrasi malah dibiarkan. Dan ini sanksi administrasi aja saya dengar belum ada. Orangnya masih jabat. Itu kan lebih bahasa saya melecehkan saya.